Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih dapat berjumpa, kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa juga marilah kita kirimkan salawat buat Nabi besar kita, buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada sekarang ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa saja yang dapat kita lakukan? Banyak. Contohnya apa yang harus kita lakukan? Pahalanya besar juga. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Allah mewajibkan tidak boleh menyembah melainkan hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa ridhonya Allah terletak juga pada ridho orang tua. Kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, berbicara yang sopan, memiliki akhlak yang mulia, patuh kepada mereka, melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Kita sebagai anak banyak mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Perbuatan dari orang tua tidak bisa kita balas. Kita sebagai anak, apa yang akan kita lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sebagai anak sampai detik ini bertemu lagi di tahun berikutnya, bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya? Apa sudah perubahan apa yang sudah kita lakukan? Di bulan suci Ramadan ini, kita nanti setelah selesai bulan Ramadan kembali fitrah suci lagi. Seperti kita dilahirkan pertama kali oleh ibu kita. Kita sebagai anak hendaknya memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Tidak perlu memberikan uang atau sebagainya, hanya dari bentuk sikap kita, tingkah laku kita, itu sudah cukup membuat orang tua kita bangga, membuat orang tua kita segala sesuatu yang dilakukan kepada kita, pengorbanan yang dia telah kita akan terbalaskan ketika kamu taat kepada Allah, memiliki akhlak yang baik, berguna bagi manusia. Ketika kita lihat, ketika kita pikirkan, ketika kamu pertama kali dilahirkan ke dunia ini, itu butuh pengorbanan. Orang tua bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Apa yang sudah kita lakukan?
dengan kita dilahirkan begitu sakit yang dia rasakan. Apa yang bisa mengobati dia? Apa obatnya biar orang tua kita tidak merasakan sakit itu lagi? Satu, tidak dengan obat. Tidak perlu dengan adanya bidan, tidak perlu adanya dokter, tapi obatnya adalah kita sendiri. Kelahiran kita membuat orang tua kita bahagia. Tangisan kita menghilangkan rasa sakit yang pernah dialami oleh ibu kita. Beranjak kita dewasa, dari anak bayi jadi anak-anak bayi, perkembangan demi perkembangan, dia selalu mendampingi kita. Orang tua kita yang selalu ada buat kita. Ayah kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Setelah kita beranjak dewasa, kita mengenal lingkungan, kita mengenal dengan teknologi-teknologi. Banyak bergaul dengan sana sini, berteman dengan banyak. Apa yang kita dapatkan? Kita bisa melihat pergaulan zaman sekarang ini, pertemanan zaman sekarang ini, 80% bergaulnya salah. Kamu tidak mementingkan orang tua, tapi lebih mementingkan teman kamu. Kamu tidak mementingkan orang tua, tapi kamu lebih mementingkan HP kamu. Kamu bisa berjam-jam dengan HP. Dari pagi ketemu pagi lagi. Tapi sedikit waktu kamu untuk orang tua itu tidak ada. Ketika bulan Ramadan ini, semua orang menyampaikan minal aizin wal faizin, minta maaf tentang kesalahannya. Ibu tanya, apakah kalian sudah pernah minta maaf kepada orang tua? Mungkin kebanyakan dari kita malu dan malu. Nanti ditertawain, nanti diejek sama teman-teman. Kenapa harus malu? Ketika kamu melakukan kesalahan kepada teman kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu merasa bersalah, langsung minta maaf. Tapi kepada orang tua, kita tidak bisa menyampaikan maaf, menyampaikan permintaan maaf. Orang tua kita selama ini yang selalu ada di samping kita, sampai bahkan kita dewasa. Sementara teman kita baru ketemu, mungkin berapa tahun, 5 tahun, sudah berani minta maaf. Kamu menyesal ketika melakukan kesalahan. Seharusnya terbalik. Seharusnya kepada orang tua kamu bersikap seperti itu. Baik, anak-anak ibu sekalian, mulai detik ini, mulai hari ini juga, perbaiki tingkah laku kita, perbaiki tutur kata kita kepada orang tua. Kalau kamu belum mampu membahagiakan orang tua kamu, jangan buat mereka sedih dengan sikap dan tingkah laku kamu kepada mereka. Ketika kamu memperlakukan mereka dengan tidak sopan, ketika dinasehatin, kamunya malah balik marah kepada orang tua. Tetesan air mata mereka, kesedihan yang mereka rasakan, itu sungguh luar biasa. Satu kesalahan yang kita lakukan membuat dia sedih. Apa yang kita kejar di dunia ini? Apa yang kamu kejar? Kamu tumbuh dewasa tentu ingin mendapatkan kesuksesan. Ketika orang tua tidak mendukung kamu, ketika orang tua tidak ada, bagaimana kamu akan mencapainya? Sekarang kamu masih duduk di SMP. Masih panjang waktu kamu. Masih banyak pengalaman-pengalaman yang akan kamu lalui. Ketika orang tua menasehati, ketika orang tua marah, ketika orang tua bawel, cerewet, apa tindakan kita sebagai anak? Diam dan diam. Jangan pernah sekali-kali kamu melukai dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan hati mereka.
karena kita belum mampu untuk membahagiakan mereka. Jadi jangan sampai kamu menebar kesedihan kepada mereka. Mungkin sebagian anak dari ibu ini pernah atau bahkan pernah melawan orang tua. Mungkin tidak menyampaikan lewat kata-kata, ketika dinasehatin hatinya kesal. Ketika disuruh makan tidak mau. Ketika suruh istirahat nggak mau. Maunya main HP terus di kamar. Apakah HP itu bisa buat kamu sukses? Apakah HP itu bisa memenuhi kebutuhan kamu? Tidak kan? Yang bisa adalah orang tua kita. Jangan sampai HP itu mempengaruhi pikiran kita, jiwa kita. Sampai-sampai karena main HP, sholatnya juga nggak benar. Karena HP lupa makan. Karena HP orang tua minta tolong nggak dikerjain. Giliran kita minta sesuatu kepada orang tua, minta sesuatu yang kita inginkan, langsung dikabulkan oleh orang tua. Kebutuhan-kebutuhan kita, nak mau apa nak? Contoh, pas bulan puasa Ramadan ini, kita pengen buka sama ini. Walaupun mereka tidak ada uang, itu pasti mereka akan usahakan. Buat siapa? Buat anaknya, biar anaknya senang. Maka itulah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita telaah lagi. Sekarang belum terlambat, masih banyak waktu. Mumpung di bulan Ramadan, ubah sikapnya, karakternya, ayo sama-sama. Pasti belum semua yang minta maaf kepada orang tuanya karena malu. Sekarang tugas kalian minta maaf sama orang tua. Janji tidak akan membuat mereka sedih lagi. Minta doa mereka. Mungkin kita selama ini durhaka, tutur katanya kurang baik, kalau disuruh tidak mau. Minta doa mereka. Ma, saya pengen berubah. Insya Allah di bulan suci ini akan perbaiki semuanya, agar nanti setelah bulan suci Ramadan kamu kembali fitrah dan suci. Boleh berteman, boleh, gak ada yang melarang kamu berteman sama siapa aja, tapi jangan sampai terpengaruh. Makanya di dalam lingkungan keluarga kamu selalu menjalin kerukunan, dekat dengan ibu, orang tua. Ada waktu untuk ngobrol, untuk bicara. Apa yang kamu rasakan bisa kamu curhat kepada orang tua. Apa yang kamu inginkan bisa ngomong sama orang tua. Lebih dekat sama orang tua. Masa kita dekatnya sama teman aja? Sama orang tua nggak dekat. Curhat sama teman aja. Kenapa sama orang tua kita nggak pernah curhat? Kenapa? Kalau ada maunya, pengennya, baru ngobrol sama orang tua. Ayolah, kamu coba dekati. Banyak waktu berkumpul di ruang tamu. Luangkan waktunya. Jangan hanya main HP atau gurau-gurau dengan teman-teman kamu di luar sana. Ada salah seorang ketika melihat seorang anak, ibunya tidak ada lagi, dia hidup dengan ayahnya. Kata dia, beruntung saya tidak seperti dia. Saya masih mempunyai orang tua lengkap. Ada ibu, ada bapak. Dari anak yang tadi melihat lagi orang tuanya cuma ada ibunya tapi ayahnya nggak ada. Beruntung saya masih punya ayah,
walaupun ibu sudah nggak ada. Lihat anak lagi yang nggak punya dua-duanya. Saya masih beruntung, walaupun saya tidak memiliki ibu lagi, tapi saya masih punya ayah. Coba kamu pikirkan. Seharusnya yang masih ada orang tua, berbaktilah. Ketika mereka tidak ada, baru kita menyesali semuanya. Kita tidak bisa hidup tanpa orang tua. Banyak teman-teman kamu di luar sana yang tidak lengkap, yang tidak bisa merasakan bagaimana punya ibu, bagaimana ya kasih sayang dari seorang ayah, bagaimana ya kalau punya keluarga lengkap. Sementara kita yang masih mempunyai ibu dan ayah malah menyia-nyiakannya, tidak berbakti kepada mereka. Kita baru merasakan dia penting ketika itu udah hilang. Kita baru merasakan orang tua itu sangat penting buat kita kalau mereka sudah tidak ada. Jadi jangan sampai menyesal di akhir. Ketika mereka sudah tidak ada, baru kamu di pusarannya menangis, mohon maaf selama ini percuma, nggak ada gunanya lagi, karena mereka sudah di alam kubur. Maka dari itu jangan sampai terlambat, ubah sikapnya. Bagi yang benar-benar taubat, saya udah minta maaf, saya benar-benar tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, saya benar-benar ingin taubat. Walaupun saya selama ini belum bisa berbakti kepada orang tua mereka karena sudah tidak ada sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kita masih bisa berdoa, kirimkan doa kepada mereka, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Masih bisa. Itu juga bisa berbakti asalkan kita serius. Kalau tidak serius ya tidak akan sampai doanya. Karena doa anak yang soleh itulah yang akan sampai kepada orang tua, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu materi kita hari ini. Renungkan baik-baik. Ayo kita renungkan, pejamkan matanya, ingat semua yang telah dilakukan oleh orang tua kita buat kita, dan apa balasan yang kita lakukan. Setelah kita bayangkan, kita akan coba mengulang kembali, lebih dekat dengan Allah lagi. Taubat, taubatan nasuha, benar-benar ingin berubah dari hati. Kamu datang pada orang tua, menyampaikan permintaan maaf, selama ini belum bisa jadi anak yang terbaik. Minta doa restunya, minta didoain. Insya Allah kita akan bisa menjadi seorang anak yang soleh dan solehah, seorang anak yang berguna, seorang anak yang sukses. Karena doa dari orang tua itu akan cepat terkabul. Benar-benar serius belajar, ingin mendapatkan kesuksesan. Walaupun orang tua kita berbanting tulang, kaki jadi pala, pala jadi kaki, mereka rela. Buat siapa? Buah hatinya. Jadi
Ibu mohon kepada semuanya agar berbakti kepada orang tua. Sikapnya bagus, lisannya bagus, dekat dengan Allah. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, kamu masih bisa berbakti. Kirimkan doa kepada mereka. Datang ke kuburannya. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Insya Allah kamu akan menjadi anak-anak yang sukses, memiliki akhlak yang baik dan mulia. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.